Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zela Puji Purwati, kelas 4H Prodi D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Video kali ini saya akan mempresentasikan memenuhi tugas mata kuliah praktikum akuntansi perbankan mengenai 10 aksioma manajemen keuangan. Oh iya, kalian pernah dengar istilah aksioma manajemen keuangan enggak? Nah, di sini kita akan mempelajari 10 aksioma manajemen keuangan. Aksioma merupakan sebuah pernyataan yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Dalam manajemen keuangan dikenal 10 aksioma yang menjadi landasan dalam pengambilan tindakan. Yang pertama, risk return trade-off. 2. Time value of money. 3. Cash not profit is king. 4. Instrumental cash flows count. 5. The choice of competitive market. 6. Efficient capital market. 7. The agency problem. 8. Texas business decisions. 9. All risk is not equal. 10. Ethical dilemmas are everywhere in finance. Nah, kali ini kita akan mempelajari satu persatu dari 10 aksioma manajemen keuangan. Yang pertama, risk return trade-off merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh mestinya harus makin besar. Maka sering muncul pernyataan high risk, high return yang merujuk pada kompensasi yang besar akibat pekerjaan yang dilakukan berisiko tinggi. Contoh, Pak Andi memiliki dana tunai sebesar 50 juta. Pada saat itu, Pak Andi memiliki dua opsi terhadap uang tersebut, yakni menyimpannya di bank dengan tingkat bunga 3%, dan opsi kedua meminjamkan uang tersebut kepada koleganya dengan tingkat bunga yang sama. Jika Pak Andi berpatokan pada aksioma manajemen keuangan, maka Pak Andi memilih untuk menabungkan uangnya ke bank daripada meminjamkannya kepada koleganya, sekalipun koleganya tersebut berani memberikan jaminan bunga hingga 10%. Karena menyimpan uang di bank resikonya lebih kecil dibandingkan dengan meminjamkan kepada koleganya. Sebab jika bank bangkrut, maka uang Pak Andi pasti akan dikembalikan karena nasabah bank dijamin oleh LPS sehingga uang tidak akan hilang. Sementara jika kepada kolega, resikonya lebih tinggi karena tidak ada jaminan kalau kolega tersebut kabur dan menghilang dari lingkungannya. Yang kedua, time value of money. Nilai mata uang, yaitu menerima sejumlah uang di waktu sekarang lebih baik daripada menerimanya dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan nilai uang yang semakin lama semakin menurun akibat terjadinya inflasi. Penurunan nilai uang
inilah yang menjadi salah satu dasar munculnya bunga dalam perbankan sebagai bentuk antisipasi agar nilai uang yang akan datang tidak menurun dari nilai uang sekarang. Di samping inflasi, yang perlu dipertimbangkan adalah resiko bahwa rentang waktu antara sekarang dan yang akan datang akan banyak terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga, di mana setiap peristiwa akan memiliki konsekuensi yang berbeda. Dan di dalamnya terdapat berbagai macam resiko yang dapat merugikan dan menghilangkan kesempatan untuk memperoleh sejumlah uang. Ketidakpastian situasi inilah yang perlu diwaspadai, sehingga jika ditawarkan apakah sejumlah uang akan kita terima sekarang atau tahun depan, maka lebih baik menerimanya sekarang dengan jumlah yang sama. Contoh, Pak Andi meminjamkan uang sejumlah Rp800.000 kepada Pak Ruby, dan Pak Ruby memberikan opsi untuk mengembalikan uang tersebut 2 hari yang akan datang sejumlah 800.000 atau tahun depan dengan jumlah Rp810.000. Maka sebaiknya Pak Andi memilih untuk menerima kembali uangnya 2 hari yang akan datang sejumlah 800.000 daripada tahun depan, karena uang Rp800.000 saat ini dapat membeli satu ban merek Goodyear, tetapi di tahun depan dengan jumlah uang Rp810.000 tidak dapat lagi untuk membeli ban dengan merek yang sama, karena inflasi telah menggerus nilai uang tersebut. Yang ketiga, cash not profit is king. Dalam pepatah lama dikatakan, profit is queen but cash is king. Dalam banyak kasus, para pengusaha sering menjadi repot mengurus bisnisnya dikarenakan kesulitan keuangan di tahun berikutnya. Padahal, menurut catatannya, laba yang diperoleh selalu meningkat. Tetapi setelah diteliti, ternyata keuntungan yang diperoleh perusahaannya hampir semua dalam bentuk piutang yang tingkat likuiditasnya tentu kalah dibandingkan dengan kas. Kesulitan keuangan yang dialami oleh banyak pembisnis salah satunya disebabkan karena mereka terlalu fokus pada laba dan mengabaikan aliran kas. Pembisnis yang terlalu fokus pada laba adalah pembisnis tipe pedagang sulit berkembang. Sedangkan pembisnis yang cermat akan menyelaraskan aliran kasnya. Mereka ini termasuk tipe pembisnis berjiwa entrepreneur, bukan pedagang yang mencari keuntungan untuk jangka pendek. Contoh, Pak Andi, seorang pembisnis di bidang peternakan ayam potong yang sukses. Dalam catatan akhir tahun, beliau membukukan laba besar sekali, tetapi di awal tahun berikutnya Pak Andi kesulitan untuk mengadakan kembali persediaan ayam potongnya. Setelah ditelitinya kembali, ternyata laba yang dibukukan tersebut semuanya dalam bentuk piutang, tidak ada kas yang dibukukan. Sehingga Pak Andi kesulitan keuangan akibat kosongnya kas yang tingkat likuidnya tentu saja lebih likuid dibanding piutang. 4. Incremental cash flows count. Incremental cash flows adalah arus kas yang berhubungan langsung dengan investasi, di mana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya pertambahan kas jika suatu proyek dikerjakan
akan ataupun mempertimbangkan dampak yang terjadi terhadap kondisi keuangan kas saat proyek diterima dan pada saat proyek tidak diterima untuk dikerjakan. 5. The choice of competitive market. Persaingan yang semakin ketat akan membelah pasar menjadi bagian-bagian kecil karena semakin banyaknya produsen yang masuk untuk bersaing pada produk yang sama di pasar yang sama sehingga mengakibatkan lesunya usaha. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa tidak selamanya laba dapat diperoleh dalam jumlah yang besar. Kecilnya penerimaan laba akan berdampak pada kecilnya tingkat pengambilan investasi. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa hal untuk menjaga agar usaha tetap mampu bersaing dan mempertahankan pasarnya. Di antaranya adalah diversifikasi produk, penguasaan bahan baku, penggunaan teknologi tepat guna untuk meminimalisir biaya. Yang keenam, efisien capital market. Capital market yang biasa kita kenal istilah pasar modal yang efisien adalah pasar modal di mana perusahaan memiliki gerak yang cepat dan harga yang tepat pula. Aktiva finansial yang diperjualbelikan mencerminkan seluruh informasi yang ada dan dapat menyesuaikan diri secara cepat terhadap informasi baru. Efisiensi pasar modal dinilai melalui keberhasilannya dalam menggabungkan dan menyelaraskan informasi. 7. The agency problem. Masalah keagenan terjadi antara para manajer dengan pemegang saham, di mana para manajer dipercaya untuk mengelola perusahaan dan memberikan keuntungan dari semua aktivitas bisnis perusahaan, agar para pemegang saham mendapatkan keuntungan dari keuntungan perusahaan tersebut. Masalahnya adalah manajer tidak akan bekerja untuk para pemegang saham jika tidak selaras dengan kepentingan mereka. Para manajer akan mengambil keputusan yang akan memberikan keuntungan bagi mereka, kecuali jika ada aturan main yang menjelaskan bagaimana struktur insentif dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak antara manajer dan pemegang saham. 8. Taxes-based business decisions, yaitu pertimbangan pajak yang dijadikan landasan pengambilan keputusan terhadap suatu aktivitas bisnis. Untuk itu, yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan adalah segala keputusan dan perhitungan haruslah setelah dipotong pajak. Artinya, jangan hanya melihat harga dari suatu produk yang dapat diterapkan pada sebuah wilayah lebih menguntungkan, tetapi lupa bahwa harga tersebut belum dimasukkan komponen pajak. Contoh, Pak Andi melihat bahwa harga ayam potong di Filipina lebih tinggi daripada di Indonesia, sehingga Pak Andi berambisi untuk menjadikan Filipina sebagai pasar sasaran yang baru untuk mengembangkan usahanya. Namun, setelah diketahui bahwa ada komponen biaya yang harus dikeluarkan, yaitu pajak ekspor yang diberlakukan di Indonesia dan Filipina, maka Pak Andi harus menghitung besaran pajak yang harus dikeluarkan. Jika ternyata setelah pajak selisih harganya hampir sama, maka dasar informasi inilah yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan apakah Pak Andi akan tetap membuka pasar baru di Filipina atau tidak. 9. All risk is not equal. Setiap usaha memiliki
resiko yang berbeda. Untuk itu, perlu melakukan investasi usaha pada bidang-bidang yang berbeda untuk mengantisipasi terjadinya resiko yang mengakibatkan kolaps sebuah usaha. Contoh, dari bisnis ayam potongnya, Pak Andi dapat menyimpan uang yang tidak diputar sebesar 2 miliar. Untuk mengembangkan asetnya, Pak Andi menginvestasikan dana yang 2 miliar tersebut ke perusahaan lain, tetapi tidak di satu tempat. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi jika perusahaan tempat Pak Andi menanamkan investasinya tersebut bangkrut, maka Pak Andi masih memiliki dana lain di perusahaan-perusahaan lain yang sehat. 10. Ethical dilemmas are everywhere in finance. Etika merupakan nilai-nilai normatif yang harus dilekatkan pada sikap seseorang dimanapun dia berada. Namun, demikian sering terjadinya dilema di tengah-tengah aktivitas bisnis yang dilakukan. Hal ini karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu pada setiap diri individu. Untuk itu, pada setiap perusahaan selalu ada aturan nilai universal yang sering disebut budaya perusahaan sebagai bentuk dan upaya perusahaan yang mengarahkan karyawannya agar memegang teguh nilai-nilai yang baik. Kesalahan etis walaupun dapat dimaafkan, tetapi akan dapat juga membunuh karir seseorang karena biasanya pelanggar etika akan mendapat hukuman sosial disebabkan pelanggaran etika merupakan pertaruhan integritas yang dibutuhkan sebagai nilai budaya perusahaan. Sekian presentasi mengenai 10 aksioma manajemen keuangan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.